Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Bayu Kencana, dimana pada video selanjutnya saya pernah janji bahwa akan ada sesi berikutnya yang akan kita bahas tentang pesulap merah ya. Dimana pesulap merah ini lagi hangat-hangatnya ya diperbincangkan ya. Ya kita tahu sendiri kalau sesuatu yang hangat-hangat itu memang enak ya untuk disantap ya. Udut dulu, jangan lupa udut biar rileks ya. Jadi gini, di video selanjutnya saya pernah jelaskan bahwa sebenarnya pesulap merah itu terjebak dengan apa yang ia lakukan sendiri, yang awalnya pembongkaran tentang dukun-dukun yang berkedok agama dan meraup keuntungan gitu ya, dan akhirnya melebar kemana-mana. Seperti di video yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa awalnya sih saya memang setuju sama si pesulap merah ini, karena apa yang ia lakukan itu saya acungi jempol lah, karena gimana ya, kita betulkan kameranya dulu maklum, ini nggak punya studio khusus ya, memang kita ini bukan youtuber, bukan ahlinya youtuber. Nah tapi akhir-akhirnya jadi melebar kemana-mana. Dengan melebarnya kemana-mana itu banyak pihak-pihak yang dirugikan oleh dianya, yang pada dasarnya, pada intinya mereka itu, siapapun itu, akhirnya mereka itu cuma cari panggung ya. Siapa saja sih yang dirugikan ya? Banyak. Mereka itu sebenarnya saling hujat sini hujat sana, itu tidak lain tidak bukan ingin ingin rame diperbincangkan. Dengan begitu mereka terkenal, rating mereka naik, jadi mereka dapat panggung ya di situ. Tapi di samping itu banyak orang yang dirugikan. Mereka telah merusak pasar orang ya. Apa saja yang dirugikan? Banyak. Salah satu contoh misalkan dia ini menyebut semua apa yang dilakukan oleh semua selain daripada ilmu kedokteran yang atas nama notabene alternatif, itu mereka bilang itu tipuan, itu trik gitu ya. Nah, sepertinya dia sendiri lupa seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalau trik itu kan bisa merubah pola pikir, dimana orang yang bisa mempercayai trik tersebut, meyakini trik tersebut, dan itu secara tidak langsung masuk ke dalam alam bawah sadar seseorang ya. Dan otak orang tersebut bisa memproduksi kimia tubuh yang memang diperlukan oleh tubuh untuk kesembuhan ya, untuk kekebalan dan sebagainya. Tak udut sih ya. Jadi ini terutama lagi tentang efek negatifnya itu banyak sekali.
di mana efek negatifnya itu meracuni, merusak, ya merusak gimana ya, merusak psikologis lah, merusak psikologis seseorang ya, di mana orang-orang yang mendengarkan itu, melihat itu, jadi mereka terganggu, ini yang benar yang mana sih gitu kan. Sedikit banyaknya mereka tidak percaya lagi kepada yang namanya alternatif, gitu ya. Tidak percaya lagi yang namanya ilmu kejiwaan, psikologis dan sebagainya. Seperti yang saya jelaskan, bahwa apapun yang terjadi di luar itu adalah efek yang ada di diri, di dalam diri kita yang sebenarnya. Baik itu permasalahan, baik itu suatu penyakit, itu proyeksi, hasil proyeksi dari dalam diri, ya, itu ya. Jadi cara penyembuhannya juga ada dua, disembuhkan dari luar melalui kimia-kimia luar, yaitu dunia kedokteran, farmasi dan sebagainya ya. Yang kedua, diobati dari dalam, diobati dengan kimia-kimia tubuh. Bahan tubuh kita ini bisa memproduksi kimia-kimia sendiri loh. Seperti jika kita lagi bahagia, tubuh itu bisa menghasilkan kimia yang namanya apa ya, dopamin dan sebagainya. Itu bisa dihasilkan sendiri oleh tubuh. Itu cara pengobatan dari dalam. Gimana cara supaya otak itu memproduksi kimia tersebut? Yaitu tadi, dengan mempengaruhi alam bawah sadar seseorang tersebut, membuat keyakinan-keyakinan gitu kan, melalui cerita, melalui apa ya, sebuah tering gitu kan. Tapi intinya tidak merugikan, tidak meraup keuntungan, di mana notabene apa yang ia lakukan demi kesembuhan orang tersebut, gitu ya. Ceritanya ngarang-ngarang juga nggak apa-apa, karena itu demi apa ya, mempengaruhi alam bawah sadar seseorang tersebut. Jadi ini saya bicaranya lebih ke psikologis ya, karena saya juga basicnya psikologis juga. Saya juga pernah belajar hipnosis juga, di keagamaan juga gitu ya. Jadi lebih banyak bicara tentang psikologisnya, karena memang ini memang tentang psikologis loh. Ini memang tentang psikologis. Sama halnya dengan media seperti ini, seperti YouTube sekarang ini, YouTube, Facebook dan sebagainya. Itu kalau tidak benar, itu bisa merusak kepribadian dan psikologis seseorang juga, gitu. Tahu sih ya. Jadi itulah salah satu kerugian efek negatif yang ditimbulkan oleh konten-kontennya si pesulap merah ini. Ya. Tapi di sini kita pribadi individu bisa baik-baiklah memilih dan memilah apa yang harus kita lihat dan apa yang harus kita dengar. Dan intinya kita harus punya proteksi diri, kita harus punya tameng diri. Apa itu? Ilmu pengetahuan, gitu ya. Dengan kita mempunyai ilmu pengetahuan baik dari segi kebudayaan, keagamaan, psikologis dan sebagainya, kita bisa memfilter itu semua ya. Kita bisa memfilter, membandingkan itu semua, ini benar nggak sih, ini benar nggak sih, gitu ya. Itu jadi sebenarnya sangat banyak efek negatif dari semua itu. Jadi nantinya orang-orang kalau mau berobat ke alternatif itu malas, toh pun ada ragu. Dengan adanya keraguan ya, tingkat kesembuhan itu sangat minim. Itulah kelemahannya
mengobati dari dalam sebenarnya. Kelemahannya di situ. Orang itu harus benar-benar bisa menggali informasi ya, menggali apa yang ia alami sebelumnya, bisa merasuk ke dalam alam bawah sadar seseorang, bisa mempengaruhinya dan sebagainya. Atau orang itu harus benar-benar menguasai bidang itu dan profesional bagian itu. Kalau tidak ya susah. Beda dengan kimia yang dari luar, kita obat dari luar itu instan. Kayak misalnya luka obati sama betadin, misalkan perda penahan sakit ya, kayak kayak penurun panas pakai parastamol, itu dia memang instan, tapi sumber penyakitnya itu ada di dalam diri gitu ya, ada di dalam diri ya. Panasnya sembuh, panasnya memang turun, tapi kalau sumbernya tidak dibenari, tidak dibenahi gitu ya, itu penyakit nanti akan mengulang lagi gitu ya. Seperti halnya kesedihan yang mendalam yang berkepanjangan itu akan melemahkan paru-paru loh sebenarnya. Melemahkan paru-paru kita. Jadi rata-rata orang yang kena paru-paru itu rata-rata, ini pengalaman saya pribadi loh ya. Kalau saya gali-gali, mereka itu rupanya mengalami kesedihan yang amat luar biasa dan berkepanjangan gitu. Jadi lemahlah bagian paru-paru, kerja paru-paru lemah, jadi terkenalah penyakitnya yang namanya paru-paru itu ya. Misalkan berobat ke dokter sembuh nggak sih? Sembuh, tapi bisa ngulang lagi karena apa? Akarnya tidak dicabut, akar permasalahan tadi. Nah, oleh orang-orang kejiwaan, orang-orang psikologis, luka hati yang mendalam itu tadi disembuhkan lagi gitu ya. Oke, ini takut paket kotanya juga tidak cukup, waktunya nanti kepanjangan, nanti yang nonton juga kesel, ini ujung-ujungnya di mana ini gitu ya. Jadi untuk sementara itu dulu ya, sekelumit penjelasan tentang pesulap merah, meluruskan. Saya cuma hanya meluruskan, saya tidak memihak kemanapun, saya cuma di tengah, saya cuma meluruskan bagi para netizen yang komennya ngawur dan sebagainya ya. Mungkin sedikit bisa mencerahkan, bisa kembali ke yang tadinya ragu-ragu gitu ya, bisa kembali ke awal lagi ya. Oke ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tidak rugi kok subscribe. Dan dengan adanya Anda mensubscribe channel ini, video saya juga semangat untuk memberikan pengetahuan yang selanjutnya. Oke ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.